Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ini wabarakatuh. sedulur, saya sore ini dapat kesempatan bersama beliau Abah Labib selaku ketua yayasan Darus Saadah yang membawai lembaga pendidikan pondok pesantren Al-Ittihad. Abah, saya dengar kabar santrinya Abah itu bisa belajar ke Mesir walaupun dengan sertifikat madrasah atau diniyah. Ini Abah, ceritanya gimana, Abah? Ya, jadi yang pertama saya sendiri meneruskan diniyah abah saya, Kiai Haji Ahmad Sadullah Masdi, yaitu aslinya madrasah Salafiyah Syafiniyah Al-Ittihad. Itu ada idahnya, persiapannya 2 sifir B, sifir A, kemudian kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, jadi 8 tahun. Kemudian tahun 90 setelah saya pulang dari Pondok Pesantren Kerapiak Yogyakarta, saya nambah di Sanawiyah Diniyah 3 tahun, itu 11 tahun. Itu rata-rata anak-anak ini desa itu sampai situ, sampai kelas, berarti kelas Sanawiyah Diniyah kelas 3 berarti 11 tahun. 11 tahun dia tamat, jadi dari MI atau SD kelas 3 sampai SLTK kelas 6, STL kelas 3 selesai SMA lah ya, itu baru selesai diniyah. Jadi rata-rata anak sini walaupun sekolah umum ya paling tidak untuk maknani itu sudah biasa, imriti maksud nadom sudah hafal ya, walaupun mungkin belum paham tapi paling tidak modalnya sudah, fikih juga takrib sudah diajarkan, pokoknya dasar-dasar agama tauhid sudah diajarkan. Nah, kemudian di sisi lain saya juga mengembangkan lewat pondok pesantren Al-Ittihad Darus Saadah. Nah, pondok pesantren itu rata-rata mengelola untuk sanawiyah, kelas sanawiyah, dan kemudian sekarang baru 3 tahun ini berjalan ada aliyah. Nah, sanawiyah ini kita memang tadinya masukkan ke diniyah yang dengan masyarakat, tapi kenyataannya kurang berhasil. Karena apa? Karena mereka itu katakanlah kalau di pondok itu kan waktunya lebih banyak luang, sementara kalau di masyarakat hanya setengah 3 sampai jam 5 diniyahnya. Sehingga kemudian beberapa tahun yang lalu kita dengan anak saya Fatih itu kemudian mencoba untuk menambah diniyah, namanya diniyah As-Sabab, Madrasah Diniyah As-Sabab. Yang ini sebetulnya kurikulumnya sama persis dengan yang di masyarakat, cuma lebih diintensifkan, hafalannya lebih diperketat, kemudian ditambah pelajaran-pelajaran yang kira-kira diujikan di Al-Azhar ya, yaitu misalnya kayak Alfiyah, Balaghah itu ditambah. Kalau di dunia masyarakat belum ada itu, ini ditambahkan Alfiyah, Balaghah, khususnya Mantek, Bayan itu ditambahkan, diperketat, dan hafalannya diperketat juga. Nah, sehingga pada tahun 2023 kita sebenarnya sudah mencoba, karena ada anak santri dari kita yang dinahnya sampai asabab, berarti sampai kelas 6. Kelas asabab itu kelas 1 sampai kelas 6, 6 tahun. Kalau yang di ini berarti 11 tahun, tapi kita ringkes jadi 6 tahun ya. Itu sekolahnya di SMA 3 Purwokerto. Nah, sementara untuk masuk ke Al-Azhar itu tidak bisa dengan ijazah SMA atau SMK, ini nggak bisa. Hanya bisa aliyah, madrasah aliyah itu bisa, baik aliyah negeri maupun swasta. Nah, sementara di Al-Ittihad ini aliyahnya baru sekarang mencapai kelas 3, jadi belum bisa mengeluarkan mutakhrijin kan, belum ada yang selesai itu. Nah, di tahun 2023 ada yang kepengen ke Al-Azhar sementara terbentur dengan ijazah, maka kita upayakan coba ijazah Al-Ittihad ini kita dibasarkan oleh Fatih itu, kemudian ditandatangani oleh Fatih sendiri. Coba untuk menjadi persyaratan masuk Al-Azhar, coba bisa nggak? Ternyata bisa, persyaratan diterima, kemudian tinggal ujian kan. Nah, ujian ini juga anak sebelum ujian kita terpa dengan berbagai hafalan terutama, dan beberapa latihan tes ya, latihan tes yang dulu pernah ditaskan di Al-Azhar dan seterusnya itu kita latih.
ternyata alhamdulillah tahun 2024 itu diterima dan sekarang sudah berangkat, sudah 1 tahun ini, berarti berangkatnya di Desember dan sekarang Desember itu sudah 1 tahun. Itu Fakhrudin, itu anak Karangangka. Itu alhamdulillah sekarang bahkan sudah langsung, tidak seperti anak saya. Kalau anak saya kan mida dulu, persiapan dulu. Sekarang langsung kuliah karena sudah ini belajar bahasa Arabnya pakai online. Ada online dengan Al Azhar juga sebelum berangkat. Sudah 4 bulan kalau nggak salah itu ada drill itu. Nah, kemudian di tahun ini, di tahun 2025 itu juga ada satu lagi, yaitu Hanif Sujiwo. Itu juga SMA 3. Maka kita juga menggunakan ijazah diniyahnya. Dan diterima juga bersama dengan Ajrun Najib yang kebetulan MTS-nya ke kita, tapi aliyahnya di Purworejo, Berjan di Nawawi. Ya, jadi tapi kembali ke sini kemudian daftaran dari sini. Itu alhamdulillah sudah diterima, jadi 2 orang yang diterima dan ini katanya minggu depan berangkat ke Mesir. Jadi ini kira-kira yang mendorong saya untuk kemudian kalau begitu kita perketat juga ya aliyahnya ini, kita programkan harus ada yang bisa ke luar negeri, walaupun tidak semuanya. Tentu kita milih anak-anak yang kira-kira yang pertama rajin, yang kedua cerdas, karena memang dibutuhkan hafalan terutama alfiyah ya, balaghah itu memang harus lancar, kalau tidak ya nggak bisa. Sehingga itu yang paling pokok, sehingga kita bisa mengkader dari kelas 3 itu kira-kira siapa yang kalau seandainya dia mau, asal dia mau, maka bisa dikirimkan untuk ke Al Azhar paling tidak sementara ini. Itu mungkin bisa ke yang lain ya. Ada juga yang ke Turki, tapi itu juga salamiahnya sini, bahkan MI-nya sini Al Ittihad, Salami Al Ittihad, tapi aliyahnya yang di Berjan. Nah, itu juga sudah ke Turki. Saya kira itu. Ya, apa berarti tadi ada satu madrasah lagi namanya apa? Asbab. Berarti ini artinya itu ini pemuda. Artinya pemuda. Ya. Ini dipersiapkan karena memang khusus untuk mempersiapkan yang sekolah ke Mesir ini. Kan. Jadi asal itu umum, asal semua anak-anak yang pondok diniyahnya asbab. Nah, semua anak-anak. Cuma dari diniyah asbab itu dari sekian puluh anak itu bisa kita klasifikasi, sharing. Tapi ada penguatan hafalan dan sesuatu ilmu tertentu ya. Jadi kalau bisa ini 2 orang kira-kira bisa ini kita perkuat. Bahkan sering langsung dengan anak saya Fatih itu untuk hafalan tengah malam itu kadang-kadang dipanggil untuk bisa melancarkan hafalannya. Bisa nggak dikatakan madrasah Bab ini sebagai kayak madrasah diklat khusus ini, Bab? Jadi khusus ditekankan pada ini nih, materi khususnya memang tekankan ini, bisa nggak itu bagi orang awam? Kalau jadi kalau untuk orang yang tidak mondok nggak bisa. Jadi makanya memang kasus harus mondok. Jadi sama-sama mereka Al Ittihad, tapi sama-sama di diniyah, tapi diniyahnya khusus asbab. Tapi kalau malam, kalau yang asbab kelas 4, 5, 6 itu bercampur dengan salamiyah diniyah kelas yang umum, yang dari masyarakat. Pelajarannya sama persis untuk kelas 4, 5, 6. Oh gitu. Cuma tadi ditambah oleh kita. Jadi misalkan kelas 4, 5, 6 itu ada at-tadhib fi hatilatil khaya wa takrib, itu takrib ada dalilnya. Kemudian ada Bulughul Maram, itu kitab hadis. Kemudian ada lagi yang bersama itu apa lagi ya? Ya ada usul fikih, itu juga persamaan antara yang masyarakat dengan yang asbab itu. Jadi ada kelas 4, 5, 6 itu bareng. Nah, tapi kemudian ditambah itu kan malam bermaghrib sampai Isya. Nah, setelah Isya ada tambahan lagi, nanti setelah subuh juga ada tambahan dari saya. Nah, dengan prestasi ini boleh katakan kan tidak semua madrasah bisa memberangkatkan ke Mesir ini, ini. Strategi kepada ustadz-ustadzah atau guru-guru ini dari yayasan, penekanannya atau teknik khususnya apa? Yang paling pokok sebenarnya guru itu kan sebenarnya sudah paham lah bagaimana cara ngajar. Yang penting itu adalah tepat waktu ya, jadi on time. Saya sering tadi pagi saya juga ngomong, tolong lebih asik kira-kira gitu loh ngajarnya, karena anak sudah siap kok, guru belum datang. Nah ini yang seperti ini on time itu istiqomah mengajar
tepat waktu, itu yang saya tekankan. Sehingga anak juga kemudian menjadi anak yang kemudian tepat waktu. Jangan sampai kemudian tadi anaknya sudah siap-siap malah gurunya lahale ora genah ya. La ilaha telete. Nah, ini yang saya kira paling pokok di situ. Karena sebenarnya guru itu saya tahu lah cara mengajar, otomatis jadi guru otomatis udah ngerti. Cuma tinggal itu aja. Tinggal bagaimana dipoles ketepatan waktu, istiqomah di dalam mengajar, maka nanti akan menurunkan santri yang istiqomah. Kira-kira begitu. Berarti disiplin waktu ini sebagai penentu awal nih. Awal, betul. Biar anak-anak disiplin. Anak kan mesti melihat gurunya kan, kira-kira gitu kan. Gurunya apa? Kenapa? Kira-kira gitu. Kadang-kadang saya dulu ketika saya di santri kan saya melihat si guru ini bagaimana guru ini sampai jalannya guru pun saya bisa amati dan mungkin bisa ditiru, kira-kira gitulah. Cara jalannya, cara duduknya, kira-kira. Selama itu biasanya melihat guru-guru yang idola ya, idola kita kan seperti itu. Jadi, Mungkin yang terakhir ada himbauan kepada seluruh santri atau guru bahkan masyarakat umum selain warganya Al-Ittihad ini dengan prestasi ini untuk memberikan semangat apanya? Ya sebetulnya begini. Jadi saya itu juga terinspirasi ketika Gus Mus itu mau kuliah di Al-Azhar nggak punya ijazah sama sekali. Ternyata dengan surat Mbah Ali cukup. Jadi Mbah Ali cukup. Artinya keterangan dari Mbah Ali maksud. Ini berarti bisa lah sebetulnya kita itu kok ke Al-Azhar itu bisa dengan walaupun mungkin tidak punya ijazah, tapi tentu tadi dengan cara ijazah diniyah ada semacam muadalah lah, kira persamaan yang kira-kira akan diujikan ya, ijazahnya harusnya pelajaran ini kira-kira begitu. Jadi saya harapkan masyarakat kalau memang putra-putrinya pengen belajar di Timur Tengah khususnya di Al-Azhar di Mesir, sebetulnya jangan takut dengan biaya. Biaya itu sangat murah. Karena anak saya sudah selesai di Al-Azhar dan 1 tahun untuk ke kampus itu bayarnya cuma kurang dari 500.000 rupiah loh ini. 1 tahun. Setahun 500.000. Berarti kalau 5 tahun itu kan berarti cuma 2,5 juta saja. Tinggal tambah mungkin untuk kehidupan kos dan untuk makan, dan di sana cukup murah, hampir sama dengan kehidupan di Purwokerto. Sama saja lah kira-kira menguliahkan di UIN misalnya. Bahkan kalau UIN SPP-nya udah mahal. Ya makannya mungkin sama lah kira-kira begitu. Jadi jangan takut. Yang penting kalau anak putra putri panjenengan punya kemauan itu untuk luar negeri, insya Allah bisa lewat Al-Ittihad lah, insya Allah kita bisa ke Arab. Kemudian kalau masalah biaya kita juga bisa hubungan atau koordinasi dengan Basnas. Kita punya Lazisnu paling enggak bisa membantu untuk mereka. Dan mereka rata-rata juga yang diterima tadi ada Ajrun Najib, ada ini tadi yang Fakhruddin ya. Kemudian ada Hanif Sajiwo, itu orang tua yang tidak mampu, tapi tekadnya kuat. Ya, intinya begitu. Yang terakhir, doa dan restunya untuk mereka yang sudah saat ini berangkat belajar di Mesir itu dan calon 2 orang ini lagi gimana Pak? Ya, mudah-mudahan mereka berhasil Amin. Di sana. Amin. Yang paling penting tadi istiqomahnya, jangan surut semangatnya. Amin. Kalau ada godaan tentu biasalah, yang namanya godaan itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa mengemas godaan itu si motivasi untuk terus belajar sehingga harapannya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang nanti berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Dan plus disiplin jangan lupa ya Pak. Iya, disiplin. Ya Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Sampai ketemu Pak, sehat terus, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.